Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 yang berasal dari Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video wawancara, yaitu untuk tugas demonstrasi konseptual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak Dedi Rolis. Ya. Nah, Bapak Dedi Rolis ini merupakan Kepala UPTB SDN 1 Jasura, Kecamatan Ciledug. Baiklah, Pak Dedi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Nah, langsung saja ya Pak. Saya ingin menanyakan beberapa permasalahan yang tentunya Bapak ini sudah berpengalaman ya Pak dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah Bapak. Nah, mohon maaf ya Pak, saya langsung saja ke pertanyaannya. Silakan. Nah, jadi selama ini bagaimana Pak Dedi ini mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah terjadi di sekolah Bapak, Pak? Nah, tapi kasusnya ini Pak, kasus yang merupakan dilema etika ataupun kasus bukan moral. Baiklah, sudah bisa Pak. Jadi gini Pak, sebelum saya menentukan atau mengambil keputusan itu tentang masalahnya di sekolah, tentunya saya harus memilah-milah dulu bahwa ini termasuk dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, yaitu yang pertama saya akan lakukan adalah mengamati dulu Pak. Mengamati dulu setiap masalah yang terjadi, apakah ini mengandung dua hal, yang mana dua hal tersebut itu benar atau salah. Nah, kalau misalnya masalah yang timbul itu mengandung unsur benar atau salah, salah berdasarkan hukum, maka itu saya anggap atau sudah jelas itu namanya bujukan moral. Kemudian kalau saya lihat atau saya amati permasalahan itu adalah mengandung unsur benar versus benar, maka itu adalah yang dinamakan dilema etika. Nah, yang mana ketika benar dan benar tetapi itu bertentangan dengan pengambilan keputusan, itu namanya dilema etika. Itu Pak, mungkin saya untuk cara memilah-milahnya. Baik Pak, berarti Pak Dedi ini sudah memiliki kata kunci ya Pak? Betul. Kata kunci dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral ya Pak. Nah, di mana tadi Pak Dedi ini sudah mengetahui kata kuncinya bahwa kalau bujukan moral itu berarti kasusnya antara benar versus salah ya Pak. Ya. Nah, sedangkan kasus yang diidentifikasi dilema etika itu kasusnya benar versus benar ya Pak ya. Baik Pak, saya lanjutkan Pak pertanyaannya. Nah, selama ini Pak, bagaimana Bapak ini melakukan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pilih? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, berarti kan sudah jelas ya Pak ya, kasus itu adalah termasuk dilema etika. Nah, oleh karena itu lah pertama yang saya lakukan, yang akan saya lakukan, yaitu berdiskusi dengan rekan-rekan guru, karena rekan guru lah yang menurut saya itu standby untuk sementara waktu itu. Standby di jam kerja, maka saya akan berdiskusi dulu dengan guru. Apalagi misalnya permasalahannya itu permasalahan yang temporer ataupun dadakan, maka saya konsultasikan dengan guru, kemudian baru mengambil keputusan. Dan itu dengan catatan masalahnya kecil ya. Ketika permasalahannya itu agak besar, bahkan permasalahannya besar, maka langkah selanjutnya di samping diskusi dengan guru, saya juga
gandeng pengawas, karena pengawas itu sebagai peran kepala sekolah dalam menyelesaikan masalah di sekolah kaitannya dengan pendidikan. Selain pengawas, saya juga akan menggandeng atau berkolaborasi dengan komite sekolah, karena komite sekolah adalah bagian dari atau perwakilan dari wali murid seperti stakeholder. Nah, setelah saya berkoordinasi, kemudian saya berkomunikasi dengan mereka, tentunya dengan mengedepankan prinsip-prinsip kekeluargaan, kemanusiaan, musyawarah untuk mufakat. Dan yang paling penting, Pak, yang paling penting ke pengambilan keputusan itu yang nantinya itu akan berpihak pada murid, karena sesuai dengan filosofi pengajaran Nusantara bahwa dalam mendidik ataupun dalam menjalankan pengambilan keputusan itu kan kita sebagai pendidik itu kan harus menghamba pada murid. Tapi dari jawaban Bapak tadi, Pak, setidaknya saya ini sudah menggarisbawahi ya Pak. Jadi Pak Diri ini selaku pimpinan di SD Jakarta ini Jatisura satu Jatisura ya Pak ya. Dua Jatisura, satu Jatisura ini dalam menangani kasus-kasus yang benar versus benar ataupun dilema etika ini, Bapak ini selalu mengedepankan diskusi dengan guru-guru ya Pak. Dan kalau permasalahannya mungkin agak berat ya Pak ya, nah Bapak juga menggandeng pengawas yang seperti ada Bapak selaku kepala sekolahnya. Nah, kemudian juga Bapak juga tadi menggandeng masyarakat melalui komite sekolah ya Pak, selaku stakeholder di sekolah yang Bapak pimpin. Nah baik Pak, nah kemudian ini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik Pak, yang selama ini saya lakukan yang pertama adalah identifikasi terhadap masalah. Jadi masalah ini besar, kecil, berat, atau ringan, gitu ya. Nah, setelah itu mengumpulkan data dan fakta. Datanya seperti apa, faktanya seperti apa, mungkin melalui video ataupun apa fakta yang ada di situ. Kemudian setelah itu siapa saja yang terlibat, dikumpulkan datanya yang terlibat. Dan tentunya Pak, saya juga menimbang ataupun mengambil keputusan itu, mempertimbangkannya, dan juga ini menerapkan 3 prinsip dan 4 paradigma, juga 9 langkah untuk pengambilan keputusan, agar keputusan yang saya tetapkan itu sesuai dengan yang diharapkan, tidak ada komplain, tidak ada pengaruh atau dampak setelah pengambilan keputusan terjadi. Tapi tadi Bapak juga sudah menjelaskan ya Pak, bahwa langkah-langkah yang Bapak ambil ini selalu mengidentifikasi permasalahan tersebut terlebih dahulu ya Pak. Kemudian Bapak juga mengambil ataupun mengumpulkan data dan fakta. Iya. Nah, kemudian Bapak juga ini Pak, saya sangat kagum Pak, bahwa Bapak ini dalam melakukan langkah-langkah prosedur pengambilan keputusan ini. Bapak juga ini telah melakukan prosedur standar dalam pengambilan keputusan dilema etika ya Pak. Itu ya. Tadi Bapak sebutkan bahwa Bapak ini menerapkan prinsipnya, juga menerapkan kemudian juga Bapak menerapkan 9 langkah dalam pengambilan keputusan ya Pak. Nah, jadi dengan melakukan langkah-langkah ini tentunya Bapak ini tidak ragu lagi ya Pak dalam mengambil keputusan tersebut. Baik Pak, saya lanjutkan Pak. Nah, kemudian hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif Pak
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dialami di sekolah Bapak? Yang selama ini efektif ketika mengambil keputusan terkait dengan dilema etika adalah melakukan komunikasi dan dialog Pak, dari hati ke hati dengan prinsip kekeluargaan manusia sehingga dapat memunculkan solusi dan sebuah keputusan yang dapat diterima oleh semua. Di kami ini ketika itu ya di samping musyawarah juga dalam melakukan sharing gitu kan, komunikasi itu dari hati. Jadi kalau kita melakukan komunikasinya dengan serampangan ya akan menimbulkan masalah baru. Tapi kalau kita ini dengan kepala dingin lah ya, menyelesaikan masalah. Nah, berarti Bapak ini selama ini apa? Selalu dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika ini, Bapak ini sama ya, tidak terlepas dari komunikasi dialog ya Pak. Kemudian juga Bapak ini mengambil keputusan dari hati ke hati ya Pak, atau menerapkan empati berarti ya Pak ya? Empati ya, seperti itu ya Pak. Nah kemudian Pak, ini pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak? Tentunya kan Pak, dalam mengambil sebuah keputusan kan ada ya Pak tantangan itu ya. Jadi tantangan dalam pengambilan keputusan Pak, pada kasus-kasus dilema yang pernah Bapak hadapi itu apa sih Pak tantangannya? Pertama tantangannya adalah saya tertantang ketika misalnya saya ini harus segera memutuskan gitu Pak. Tapi bagaimana cara memutuskan suatu permasalahan dilematika tetapi dengan efek atau risiko yang sangat kecil, itu satu. Yang kedua, tantangannya lagi bagaimana menyelesaikan permasalahan di sekolah kita ini, sedangkan di pihak lain ya, entah itu wali murid ataupun guru gitu ya, itu mereka mempunyai kepentingan masing-masing. Artinya berbagai macam ide ataupun saran gitu ya, tetapi bagaimana supaya terjadi kesepakatan untuk saya putuskan nanti. Ini menyatukan persepsinya ini Pak ya, itu berupa tantangan bagi saya. Tantangannya itu tantangan yang paling sering Bapak dapatkan yaitu sulit dalam menyatukan persepsi ya Pak. Sedangkan Bapak kan maunya dalam mengambil keputusan ataupun pengambilan keputusan tersebut tentunya kira-kira resikonya kan minim dan tidak ada yang tersakiti. Ya, tidak ada yang tersakiti. Nah, artinya Bapak ini bisa mengambil keputusan secara adil dan benar ya Pak, secara bijaksana ya. Betul. Nah kemudian Pak, saya lanjutkan Pak. Nah apakah Bapak ini memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, nah, serta bagaimana bentuk atau prosedur ya, seperti apa yang Bapak lakukan? Oke Pak, kalau jadwal secara tertulis kami tidak, tapi secara istilahnya secara tindakan gitu ya, bahwa setiap ada permasalahan yang muncul di sekolah kami itu akan selalu ditangani baik oleh guru ataupun oleh saya sendiri, dan itu tergantung permasalahannya. Ketika permasalahannya ringan atau kecil, maka biasanya guru sudah bisa menyelesaikan masalah sendiri dengan siswa seperti itu. Tapi kalau masalahnya itu besar, tentunya kami juga seperti tadi akan menyelesaikannya dengan waktu tertentu seperti itu. Dan intinya pada setiap permasalahan yang muncul itu kami tidak akan menunda-nunda ataupun mengulur-ulur waktu, karena semakin kesana justru akan ada masalah-masalah yang baru semakin rumit. Prioritas, jadi ada skala prioritas untuk setiap permasalahan yang ada dan mana dulu yang harus diselesaikan.
Jadi kalau dalam bahasa lain itu mendahulukan yang paling penting dulu. Nah, jadi jadwal mah tidak ada ya Pak? Tidak ada. Nah, jadwal tidak ada, berarti Bapak ini dalam mengambil keputusan ini istilahnya apa namanya tergantung dari kasusnya tersebut ya Pak. Nah, kalau kasusnya misalnya ringan berarti Bapak langsung menindaknya dengan cepat ya, pertama tim yang ada di sekolah. Tapi kalau memang kasusnya agak rumit berarti Bapak juga butuh kolaborasi ya dengan apa namanya tim yang lainnya juga. Baik Pak, saya lanjutkan Pak, pertanyaan berikutnya. Nah, adakah Pak orang lain yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada. Jadi ada beberapa sosok ataupun tim yang memang itu berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Kalau misalnya sosok, ya berarti sesepuh di sekolah ini Pak. Kebetulan di sekolah ini ada guru yang sudah mendekati pensiun, tentu pengalamannya juga banyak Pak untuk menyiasat. Jadi nanti saya akan minta saran. Kebetulan juga beliau itu adalah ex kepala sekolah. Oh iya. Jadi dulunya kepala sekolah 16 tahun dan dulu jadi guru karena ada aturan seperti itu, dan 2 orang lagi Pak. Jadi saya akan bukan memanfaatkan ya, tapi berkolaborasi dengan mereka, kemudian juga tentunya dengan guru-guru seperti itu. Jadi dalam setiap permasalahan yang saya putuskan itu tentunya tidak lepas dari mereka. Nah, berarti Pak Dedi ini Pak di sekolah Bapak termasuk sangat beruntung Pak menurut saya ini. Betul. Dengan adanya guru senior yang Bapak sebutkan tadi. Ya, nah, sebab apalagi 2 orang guru senior ini merupakan 3 ya? Tiga. Ya, 3 kepala sekolah ya Pak. Iya, tadi saya sebutkan 2. Ya, Ternyata 3. Perda 26 kalau nggak salah Pak ya. Karena beliau ini masa jabatannya sudah 12 tahun ya Pak, sehingga Di 16 tahun. 16 ya, 16 ya kan mereka sekarang ini menjadi guru lagi ya Pak. Nah, itu merupakan aset Pak menurut saya ini dalam pengambilan keputusan. Tentunya Pak Dedi sangat diuntungkan karena bisa berkolaborasi dengan guru senior yang berpengalaman. Betul Pak. Nah, kemudian Pak satu lagi nih Pak yang pengen saya tanyakan Pak. Silakan Pak. Ya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik ya, terutama dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika yang pernah terjadi di sekolah yang Bapak pimpin? Sebenarnya kalau disebutkan sih banyak pembelajaran Pak, tapi saya rangkum saja menjadi 2. Yang pertama, bahwa setiap permasalahan dan harus diambil keputusannya, terutama masalah dilema etika, maka perlu adanya teman ataupun rekan dalam memutuskan suatu permasalahan. Jadi kita bermusyawarah itu penting Pak. Yang kedua, kata kuncinya adalah kita jangan takut dengan masalah, karena permasalahan itu akan ada solusinya. Tidak mungkin suatu permasalahan tidak akan ada solusinya, asal kita mau berusaha dan berbagi pengalaman, maksudnya orang lain diajak berbagi pengalamannya, tentunya suatu masalah sebesar apapun dapat kita selesaikan. Itu saja Pak yang dapat diambil pelajaran. Perbincangan kita kali ini sangat menarik ya Pak ya. Nah, dari perbincangan Bapak ini paling juga saya juga mendapatkan inspirasi Pak ya tentang bagaimana Pak Dedi mengambil keputusan terutama dalam kasus-kasus dilema etika. Nah, kemudian yang terakhir itu Bapak tadi menunjukkan bahwa kita jangan takut terhadap masalah ya Pak. Artinya kita jangan mempunyai masalah,
Nah, sebab setiap masalah itu ada solusinya. Itu sangat merupakan apa ya, motivasi tersendiri bagi saya itu Pak. Oh iya. Ya, mudah-mudahan saya Pak bisa menerapkan pengalaman Pak Dedi ya terhadap lembaga yang saya pimpin ya, ketika saya mengalami permasalahan di lembaga etika. Nah, kemudian mungkin saya juga meminta bantuan Pak Dedi Pak nanti itu ya. Nah, barangkali saya juga ada permasalahan nanti saya akan kontak Pak Dedi Pak. Siap Pak. Sebab saya sangat terima kasih sekali Pak dari apa namanya wawancara kita kali ini karena sangat menginspirasi Pak. Nah, mungkin itu aja Pak yang bisa apa namanya saya wawancarai dengan Pak Dedi. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak atas waktu yang sudah diluangkan Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Baiklah, itu tadi wawancara saya dengan Pak Dedi Rolis yang merupakan Kepala UPTD SDN 1 Jatisura. Ya, saya telah banyak inspirasi yang saya dapatkan dari percakapan saya dengan Pak Dedi Rolis, terutama pengalaman beliau dalam menangani kasus dilema etika ini sangat menginspirasi bagi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasingan Depok. Nama saya Muhammad Iqbal. Saya CGP angkatan 11 dari Kabupaten Jepara. Pada kesempatan ini saya melaksanakan wawancara dalam rangka tugas demokrasi seksual satu, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kesempatan kali ini saya sudah mengambil uang kantor kepala sekolah PTD SDN 1 Jaya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu sudah menyempatkan waktu pada saya dan menunjukkan kegiatan wawancara ini. Nah, langsung saja saya langsung berwawancara itu. Mungkin ini merupakan kepala sekolah yang termasuk senior di zaman sehingga Ibu mengalami banyak pengalaman terutama dalam pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah. Selama ini bagaimana Ibu ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau Biasanya saya melakukan identifikasi. Kemudian juga saya selalu terjun langsung pengen mendengar, pengen melihat, tidak mendengar dari sepihak supaya tidak salah mengambil keputusan karena setiap tindakan semuanya mereka punya alasan yang berbeda dan alasan yang juga secara pembenaran juga bisa digunakan. Jadi diidentifikasi masalahnya, dilihat secara langsung, didengar secara langsung supaya lebih jelas persoalan yang terjadi. Jadi intinya Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun orang. Nah, jadi Ibu ini selalu berkolaborasi dengan tim. Udah pasti kalau gitu dengan cara mengetahuan masukan-masukan betul. Karena mereka yang lebih dekat dan bersentuhan dengan siswa, kalau contohnya kalau di sekolah. Nah, terus Bu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang saling sempurna atau sama-sama mengandung kepentingan. Biasanya saya selalu melihat dulu persoalan itu, persoalan yang seperti apa. Kemudian saya selalu menanyakan juga kepada wali kelas atau kepada guru yang bersangkutan yang lebih tahu dan lebih paham
tentang kondisi yang dihadapi anak. Kalau persoalan itu persoalan di sekolah nih ya Pak ya. Jadi saya senantiasa melibatkan wali kelas, bahkan terkadang juga komite sekolah untuk mencari suatu keputusan, jangan sampai salah mengambil keputusan. Biasanya seperti itu. Nah, terus Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Nah, kalau saya itu punya kebiasaan, terlepas ini benar atau tidak ya Pak Iqbal, saya selalu melakukan pendekatan secara personal, bersosialisasi dengan dalam suatu kesempatan ketika saya menerapkan suatu aturan yang harus ditepati oleh semua warga sekolah. Salah satu di antaranya saya mengadakan pendekatan dengan wali murid, dengan guru, dengan pihak komite. Jadi ketika ada pelanggaran, dalam arti kata tidak melakukan aturan seperti itu, setidaknya mereka tahu konsekuensi, karena awalnya sudah saya berikan penjelasan. Jadi lebih ke pendekatan secara personal dari hati ke hati. Nah, jadi intinya langkah-langkah yang Ibu ambil Ibu ini selalu berempati ya Bu? Ya. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus hubungan etika? Ya itu tadi, saya selalu rembuk pendapat dengan guru-guru, terutama di situ wali kelas yang tahu secara pasti apa yang dihadapi, persoalan apa yang dihadapi oleh siswa. Terkadang saya juga tidak segan memanggil wali murid untuk menanyakan persoalan terjadi hal seperti itu seperti apa penyebabnya. Jadi jangan sampai kita mengambil keputusan itu cenderung merugikan mereka, padahal sebenarnya alasan mereka bisa dibenarkan juga gitu. Cuma terkadang kita berbenturan dengan aturan sekolah. Jadi kalau tadi sudah ada sosialisasi dulu, mereka kan ketika kita memberikan keputusan, oh iya Bu ya saya itu salah gitu, harusnya begini gitu. Karena sudah ada aturan yang sedang disepakati. Ya, udah ada sepakati ya melalui pendekatan secara personal tadi. Nah, kemudian dalam menangani suatu masalah pasti ada tantangannya. Nah, kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus hubungan etika tersebut? Ya itu tadi Pak Iqbal, saya sebagai yang dituakan di sini terkadang berbenturan antara logika dan perasaan. Logika kan lebih cenderung mengikuti aturan, kata aturan itu yang harus begini gitu. Harus A, harus B, harus C. Tetapi kalau kita berbenturan dengan rasa, dengan empati kita, si anak ini melakukan ini itu karena alasan ini dan alasannya itu benar gitu. Jadi terkadang kita membutuhkan benar-benar pemikiran yang bijaksana, sekalipun pada akhirnya saya mengambil mana yang lebih maslahatnya banyak, itu yang selalu saya ambil. Jadi kuncinya ya Bu, tantangan tersebut pasti alami Banyak ya. Ya. Ya masalah belas kasihan juga. Ya, rasa kasihan karena dia anak tersebut melakukan hal seperti itu karena alasannya ya. Itu Ibu ini cenderung mengedepankan pendidikan yang bersifat murid. Betul iya. Jadi keputusannya Ibu ya selalu cenderung Mengutamakan siswa iya. Karena begini Pak Iqbal, kadang kita berpikir bahwa masalah itu milik orang-orang dewasa. Padahal sebenarnya mereka juga punya masalah. Jadi di situ kita harus lebih peka, ditanya kenapa bisa terjadi seperti ini. Kita masuk ke dalam dunia mereka, insya Allah nanti akan ada solusi yang terbaik yang tidak merugikan anak. Nah, terus apakah Ibu ini memiliki sebuah kota atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus di etika? Kemudian apakah Ibu ini langsung menyelesaikan di tempat atau membuat sebuah jadwal untuk menyelesaikannya?
kondisional, tergantung sejauh mana nilai urgensi sebuah persoalan. Sekiranya memang masalah itu bisa diselesaikan dan harus diselesaikan saat itu, kami mencoba untuk menyelesaikan saat itu juga. Tetapi ketika persoalan itu lebih cenderung membutuhkan faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan, ya kita menunggu waktu sambil mencari faktor-faktor pendukung itu supaya tidak sampai salah dalam mengambil keputusan. Ya, tidak ada kondisional saja. Kalau pembinaan ada, kalau pembinaan ada. Nah, kemudian apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya kalau ibu itu berdasarkan pengalaman, karena memang usia ibu juga sudah nggak muda lagi, jadi ada banyak kehidupan yang sudah menjadikan guru besar dalam kehidupan ibu. Jadi berdasarkan persoalan-persoalan yang ibu hadapi, itu faktor pendukung di mana saya harus mengambil keputusan. Sepertinya insting itu ini nih keputusan yang sepertinya tepat gitu. Di samping itu juga saya kolaborasi dengan pendapat dari guru gitu kan, dari guru agama, semua dewan guru lah, terutama wali kelas. Dan ada satu hal lagi, ini saya itu punya satu outlet catatan. Saya kan di sini menjadi kepala sekolah yang keberapa. Sampai sekarang saya itu punya catatan. Awal pertama kepala sekolah saya Daud, saya punya bagaimana cara beliau mengambil keputusan, mana yang patut saya ambil dan mana yang tidak boleh saya tiru. Terus sampai terakhir, kepala sekolah yang terakhir itu yang mengantarkan saya menjadi kepala sekolah itu adalah Pak Juwarno. Jadi saya selalu itu dijadikan satu patokan atau tolak ukur bagaimana beliau-beliau itu ketika memanage sekolah ini saya adopsi sedikit-sedikit gitu. Tapi ibunya memiliki semacam panutan gitu ya? Ya, seperti itulah. Selain diri ibu sendiri, pengalaman ibu sendiri, ibu juga kadang melihat keputusan orang-orang tertentu gitu. Baik Bu. Nah, kemudian dari semua hal yang sudah disampaikan tadi ya, kemudian pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman ibu sendiri dalam mengambil keputusan tentang dilema etika? Pembelajaran yang sangat banyak sekali, karena apa? Kita itu benar-benar dimanusiakan dalam mengambil keputusan itu, karena apa? Di dalamnya bersentuhan dengan rasa belas kasih atau aturan. Di situ kita benar-benar diterpa bagaimana mengambil satu keputusan yang sekiranya keputusan itu meminimalisir pihak tertentu yang merasa tidak puas dengan keputusan, karena setiap keputusan pasti tidak disukai oleh kedua pihak. Tapi kita mencoba meminimalisir hal-hal seperti itu. Jadi membuat kita itu lebih bisa merasakan saja gitu, lebih bisa merasakan andaikan kita di posisi seperti itu bagaimana gitu. Jadi diharapkan lebih bijak, lebih dewasa, tidak hanya umur saja yang tua gitu, tapi pemikiran dan keputusan juga matang dan bijaksana. Terima kasih Bu atas waktunya Ibu. Tadi Ibu sudah memaparkan tentang cara pengambilan keputusan yang sudah dilakukan. Nah, dan tentunya pengalaman Ibu ini merupakan ya suatu motivasi bagi saya, motivasi dan menjadi referensi juga bagi saya. Mudah-mudahan saya juga ketika menghadapi sebuah masalah tersebut bisa menyelesaikan dengan bijaksana yang seperti yang dilaksanakan. Nah, jadi itu aja Bu. Terima kasih atas waktu yang Sama-sama. Salam saya. Ya, baiklah, itulah wawancara singkat saya dengan Ibu Nurmalia selaku Kepala BPD SD 1 Mundak Jaya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.